Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam masuk hadirat-Nya yang kudus. Dalam ibadah streaming kita pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian Kau Allah yang kudus. Jemaat sekalian yang kasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan mulai segera ibadah kita pada pagi ini. Ibadah dan sakramen perjamuan kudus pada pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan setia tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kiranya kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan katakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, amin, amin. Amin.
Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk kembali. Hendaklah kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Firman-Nya mengatakan untuk selalu senantiasa bersukacita. Sukacita sebisa mungkin kita lantunkan lewat lagu. Dengan pujian kepada Allah kita, segala masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini dapat kita lewati dengan menaikkan pujian bagi Dia, Raja di atas segala raja. Karena ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengalahkan kekuatan lawan atau musuh kita. Kita angkat pujian, ada kuasa dalam pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi hidup kita. Walau seringkali kita tidak mengerti, namun kita harus tetap percaya lewati semua cobaan yang terjadi. Bila saatnya dan waktu Tuhan, kuasa-Nya akan memulihkan, dan itu terbaik untuk kebaikan kita. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita naikkan pujian waktu Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi.
Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, di mana kami dapat bernafas dan menikmati udara pagi hari ini dengan sempurna. Terima kasih juga atas berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami hari lepas hari, sehingga kami memiliki kekuatan dan tubuh yang sehat juga. Terima kasih ya Tuhan. Kami pada pagi hari ini secara khusus juga berdoa untuk kondisi di seluruh dunia yang terserang COVID-19 ini, sehingga terimbas akan segala sesuatunya. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami untuk dapat segera dijauhkan akan virus ini, sehingga keadaan menjadi normal kembali. Dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan ekstra kesehatan bagi anak-anak-Mu yang melayani di tim medis, sehingga dapat merawat dan tidak tertular akan COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa ini dalam menghadapi berbagai kesulitan yang ada, baik ekonomi, pertahanan, dan menanggulangi penyebaran akan virus ini. Ini semuanya doa-doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberi kelegaan dalam cobaan ini. Semuanya terjadi atas seizin-Mu, dan Engkau sanggup memulihkan segala sesuatunya menurut waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Doa ini kami ucapkan, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah setiap kita ingin selalu dekat kepada Tuhan, selalu haus akan firman-Nya, dan seperti bejana yang selalu ingin diisi penuh dengan firman-Nya. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Freddy Lukito Setiawan. Sebelumnya mari kita angkat pujian, Tuhan Penuhkanku. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Marilah sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, ada baiknya kita merendahkan diri, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau sangat baik, memelihara, menjaga, melindungi kami dan memberkati kami sampai hari ini. Kami bersyukur kalau kesempatan pada pagi ini kami masih boleh melangsungkan ibadah streaming. Kami berdoa dimanapun saudara-saudara kami berada.
dilawat Tuhan, dipimpin Tuhan, dan ditopang oleh Tuhan untuk boleh memahami sebagian firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Sebab itu kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, kiranya menopang dan menolong setiap kami, baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian, Roh Kudus juga menerjemahkan dalam bahasa masing-masing sehingga mudah dipahami dan terlebih dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada setiap kami sebab kami siap. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, persatuan dengan Kristus. Sekali lagi tema kita adalah berbicara tentang persatuan dengan Kristus. Dan melandasi perenungan kita pada pagi ini, kita akan melihat sebagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15, kita memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Adapun bunyi firman Tuhan demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kasih Tuhan, sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kasih Tuhan, bagian dari Injil Yohanes yang baru saja kita baca tadi adalah gambaran tentang Yesus sebagai pokok anggur, sedangkan Bapa sebagai pemilik dan sekaligus pengusahanya. Yesus memakai gambaran tentang pokok anggur karena sesungguhnya Yesus tahu bahwa para murid paham betul dengan kegiatan berkebun anggur. Sebab mereka hidup di daerah yang banyak ditumbuhi dengan tanaman anggur. Dan di daerah penduduknya banyak yang berprofesi sebagai petani anggur. Lagi pula, di dalam perjanjian lama, Tuhan beberapa kali menggunakan istilah kebun anggur dan petani anggur. Seperti yang terdapat di dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7. Di dalamnya mengatakan bahwa kebun anggur yang
ungkapkan di dalamnya itu ialah bicara tentang bangsa Israel. Sedangkan di dalam Yeremia pasal 2 ayat 21, firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan adalah penanam pokok anggur pilihan dari benih yang sungguh murni. Sehingga dengan demikian gambaran ranting dan pokok anggur lebih mudah untuk dipahami oleh para murid. Baik masa lalu maupun masa sekarang mudah untuk kita pahami. Saudaraku sekalian yang kasih Tuhan, kisah tentang pokok anggur ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya di suatu malam sebelum Paskah, sehabis mereka makan bersama. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 1 dan 2. Jadi bagian ini adalah salah satu dari beberapa kesaksian Yesus tentang dirinya. Yesus pernah berkata, "Akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah terang dunia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan di bagian akhir ini, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Saudara-saudara, pesan ini benar-benar merupakan pesan terakhir dari Yesus kepada para murid. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes 14 ayat 30. Di situ dikatakan, "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Sekali lagi saya garis bawahi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu berarti waktunya sudah singkat. Dan itulah pesan terakhir dari Yesus kepada murid-murid tentang kesaksian dirinya. Selanjutnya saudara-saudara, apa makna dari persatuan dengan Kristus yang menjadi tema kita pada hari ini? Dengan melalui gambaran hubungan antara ranting dan pokok anggur. Makna yang pertama ialah satu, Allah lah yang mempersatukan kita dengan Kristus. Sekali lagi, Allah lah yang mempersatukan kita dengan Kristus. Seperti yang kita lihat di dalam pasal 15 ayat yang pertama, di situ dikatakan jelas, "Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya." Sebagai pengusaha, Bapa adalah sang pemilik kebun anggur dan sekaligus pengelola kebun anggur yang merawat dan sekaligus merawat pohon anggur itu. Ia mengelola dan ia merawat. Dan Bapalah yang memotong dan membersihkan ranting-ranting pada pokok anggur itu. Adapun ranting-ranting yang dimaksud adalah para murid dan kita semua yang percaya Yesus. Hal ini sangat mungkin terjadi demikian hanya oleh karena Allah lah yang menjadikan kita, saudara dan saya, milik Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 37 dan 39. Yohanes 6 ayat 37 dan ayat 39. Firman-Nya katakan, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Ayat 39 mengatakan, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Berikutnya, di dalam bagian ayat yang lain, Yohanes 17 ayat 7, Yesus pernah berkata, "Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu." Ini merupakan bagian dari doa Tuhan Yesus, supaya semua
yang daripada Tuhan, dan itu semua ada di dalam penjagaan, perlindungan Tuhan. Sekali lagi, dari Yohanes 6 ayat 37 dan ayat 39, serta Yohanes 17 ayat yang ke-7, Yesus menyatakan bahwa semuanya adalah berasal dari Bapa. Dan atas kehendak Bapa saja, saudara dan saya diperkenankan mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu keselamatan. Dan di dalamnya kita dijamin ada di dalam naungan penyertaan Tuhan senantiasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita patut bersyukur jika Allah telah memilih kita sehingga kita beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Makna yang kedua, saudara-saudara, yaitu bicara tentang persatuan dengan Kristus, berarti Kristus tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Sekali lagi, makna yang kedua, persatuan dengan Kristus berarti Kristus tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, sesungguhnya apa arti seseorang tinggal di dalam Kristus? Apakah seseorang itu harus terus-menerus berdoa sepanjang hari? Atau dia harus bermeditasi atau menarik diri dari dunia hanya untuk menjalani doa dan puasa saja? Seharusnya tidak demikian, saudara. Karena berbicara tentang tinggal di dalam Kristus, yang pertama adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menaruh percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Mungkin saudara akan menjawab, bukankah saya sudah menjadi Kristen sudah lama? Mana mungkin saya tidak percaya Yesus? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Sebab itu saudara, ada baiknya kita mencoba untuk merefleksi diri atau bertanya pada diri kita sendiri. Selama ini sudahkah kita dengan setia percaya atas pimpinan dan pemeliharaannya? Apakah kita masih tetap percaya ketika diri kita atau keluarga kita tertimpa musibah atau menghadapi masalah yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya? Atau ketika kita menghadapi permasalahan ekonomi seperti yang terjadi selama pandemik ini, yang banyak dialami sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan dunia, atau mungkin menghadapi persoalan-persoalan lain yang begitu berat. Apakah pada saat ini kita atau saudara dan saya masih percaya bahwa Tuhan itu baik, bahkan sangat baik? Apakah kita masih yakin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dan Ia selalu baik dalam segala situasi? Saudara-saudaraku sekalian yang kasih Tuhan, tinggal di dalam Kristus berarti kita percaya apapun yang terjadi, Allah tetap mengasihi kita semua. Masalah boleh terjadi, tapi Dia yang tetap pegang kendali atas hidup kita, dan Dia akan terus menopang dan menyertai kita. Karena sesungguhnya Kristus telah memberikan diri untuk tinggal di dalam kita. Sehingga apapun yang terjadi atas kita, ingatlah, kita tidak sendirian lagi. Saudara, itulah makna yang pertama, bagaimana seseorang tinggal di dalam Kristus. Dan selanjutnya makna yang kedua, orang yang tinggal di dalam Kristus adalah menjadi pelaku firman. Sekali lagi, makna yang kedua adalah orang yang tinggal di dalam Kristus, orang itu menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita dapat menemukan banyak orang Kristen di sana sini, tapi tidak selalu kita jumpai bahwa mereka adalah pelaku firman. Benar tidak?
Mengapa? Karena apa yang dilakukan sering tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Tapi justru menjadi batu sandungan dalam perkataan dan bahkan dalam perbuatan. Begitu juga saudara-saudara sering tidak jujur, tidak bertanggung jawab, berhutang tidak membayar, tidak setia terhadap pasangannya, dan bahkan dalam melakukan firman Allah dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena itu saudara-saudara, Yakobus pernah mengatakan di dalam Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara boleh berkata percaya, saudara boleh bicara beriman kepada Yesus. Tetapi iman tanpa disertai dengan perbuatan yang nyata, perbuatan yang konkret, itu adalah mati. Menunjukkan mungkin kita mengaku Kristen, mungkin kita mengaku beriman, tapi kehidupan kita tidak mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu ingatlah, iman harus disertai dengan perbuatan. Iman yang disertai dengan perbuatan itu baru iman yang sejati. Makna yang ketiga, pengertian ketiga persatuan dengan Kristus, yaitu bukti bahwa kita dalam persatuan dengan Kristus adalah berbuah. Sekali lagi, makna ketiga persatuan dengan Kristus yaitu bukti bahwa kita dalam persatuan dengan Kristus adalah berbuah. Yesus mengatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu tertulis jelas di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Apa maksudnya? Pentingnya tinggal pada pokok anggur. Pentingnya tetap tinggal bersama Dia. Maka hidup kita bisa berbuah. Karena itu sekali lagi penting sekali tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudara, Kristuslah sumber kehidupan rohani kita. Tanpa persatuan hidup kita dengan Kristus, tanpa persatuan kita dengan firman Allah, maka firman Tuhan katakan kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tidak akan berbuah, yakni suatu kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya dengan bersekutu dengan Kristus, melekat dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, dengan bertekun dalam firman-Nya, niscaya kita akan berbuah. Pertanyaannya, apa maknanya bagi kehidupan orang percaya dan bagi kita? Kita harus menyadari bahwa kita ada dan diselamatkan hanya untuk satu alasan, yaitu untuk menghasilkan buah. Tidak ada alasan lain. Tujuan hidup yang dirancang Tuhan untuk kita adalah menjadi ranting yang menghasilkan buah pada waktunya. Pertanyaannya untuk kita renungkan bersama adalah, sudahkah saudara dan saya berbuah? Sudahkah kita masing-masing berbuah? Saudara sekalian yang kasih Tuhan, buah dihasilkan bukan untuk digunakan oleh pokok atau ranting, melainkan untuk dikumpulkan dan dibawa oleh pemiliknya, yang selanjutnya untuk dinikmati oleh orang lain yang membutuhkan. Demikian juga halnya dengan kita. Diharapkan kita dapat berbuah agar orang lain dapat menikmati kebaikan Allah melalui kehidupan kita. Baik itu melalui kasih kita, kemurahan hati kita, bahkan sikap kita yang menunjukkan bahwa kita memiliki karakter Kristus. Penting ini saudara.
Itu merupakan wujud buah yang kita keluarkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kemuliaan bagi nama Dia. Dan selanjutnya yang keempat, makna persatuan dengan Kristus yang keempat adalah Allah menginginkan buah yang lebat. Sekali lagi, makna persatuan dengan Kristus yang keempat adalah Allah menginginkan saudara dan saya berbuah-buah yang lebat. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, berbicara tentang berbuah atau hal berbuah, ada 3 macam ranting yang tadi disebutkan. Yang pertama disebutkan tentang ranting yang tidak berbuah. Yang kedua ada ranting yang berbuah tapi sedikit. Dan ada ranting yang berbuah banyak. Jadi di sini kita lihat Yesus memaparkan keberadaan realita. Ada yang tidak berbuah, ada yang ranting hanya berbuah sedikit, ada ranting yang berbuah banyak. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, perlakuan yang disiapkan oleh Bapa untuk ketiga jenis ranting itu berbeda-beda. Untuk ranting yang tidak berbuah, Bapa memotongnya, membuangnya karena tidak ada gunanya. Semoga jangan ada di antara kita, jangan ada satupun jemaat Tuhan yang Tuhan anggap seperti ranting yang tidak berbuah dan tidak ada gunanya, sehingga dipotong dan dibuang. Jenis ranting yang kedua adalah ranting yang berbuah sedikit. Terhadap ranting yang berbuah sedikit ini saudara-saudara dibersihkan agar ia boleh berbuah lebih banyak lagi. Sekali lagi, ranting yang berbuah sedikit ini dibersihkan oleh Bapa agar ia berbuah lebih banyak lagi. Jadi jelas ya, meskipun sudah berbuah tapi harus dibersihkan atau harus dirawat sedemikian rupa supaya lebih banyak berbuah. Saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan, seperti ini juga yang menjadi kerinduan Bapa terhadap anak-anaknya. Karena itu saudara-saudara jangan heran jika suatu saat kita merasakan saya sudah setia mengikut Tuhan, saya juga sudah melayani Tuhan, saya juga tidak pernah melupakan perpuluhan. Bahkan ketika gereja membutuhkan sesuatu, saya selalu ikut ambil bagian. Tetapi mengapa rasa sakit yang berkepanjangan, kekecewaan, kemalangan, kerugian, bahkan mungkin kebangkrutan Tuhan izinkan menimpa hidup saya? Mengapa dan mengapa? Bukankah itu yang seringkali muncul dalam pertanyaan hidup kita? Saudara, untuk memahami hal ini, perlu kita ketahui untuk membersihkan ranting. Ranting juga harus mengalami proses sedemikian rupa yang menyakitkan. Karena ada bagian-bagian ranting yang harus dipotong dan kadang hanya disisakan sedikit saja. Dan yang penting, menurut sang pengelola tanaman anggur, ranting itu cukup kuat menahan buah-buah anggur. Dengan demikian, zat-zat makanan hanya terfokus di bagian ranting yang dipotong, sehingga bisa menghasilkan buah-buah yang lebih banyak itu. Karena itu saudara-saudara, jika Tuhan izinkan segala macam kesukaran atau masalah mendatangi hidup kita, sangat mungkin Allah sedang memproses kehidupan kita agar kehidupan kita semakin dapat mempermuliakan Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan kita. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pahami itu bahwa Tuhan mau kita berbuah dan berbuah banyak. Karena itu perlu dibersihkan dan dirawat sedemikian rupa. Dan bagi pokok anggur
atau ranting yang sesungguhnya bisa berbuah banyak, itu akan terus dijaga dan juga terus dipelihara dengan baik. Supaya tetap berbuah banyak, bahkan buah itu menjadi manis, buah itu menjadi berkat, lebih banyak lagi banyak orang. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada kesaksian. Ada seorang ibu pergi berlibur ke luar negeri bersama suami dan anak. Di tengah mereka menikmati liburan, tiba-tiba sang suami mengeluh kepalanya kok nggak enak. Lalu kemudian tiba-tiba pingsan. Setelah dirawat hampir 1 bulan, akhirnya suaminya meninggal. Dan karena biaya terpaksa jenazah suaminya dikremasi di tempat. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, saudara dapat bayangkan betapa sedih hati ibu ini. Sebab berangkat bertiga, pulang hanya berdua dan sambil membawa abu suaminya. Namun ketika seseorang bertanya kepada ibu ini, jawabannya luar biasa. Apa yang dijawab, apa yang disampaikan? Ibu itu mengatakan, saya telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Meskipun suamiku sekarang ini, maksud saya suamiku yang biasanya menjadi pencari nafkah satu-satunya, kini telah tiada. Sekarang saya memiliki tanggung jawab untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak kami. Mengenai hidupku ke depan, aku tetap serahkan kepada penebusku yang hidup. Dan saya yakin dia akan tetap memelihara kehidupan kami. Saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan, melalui kesaksian ini mengingatkan saudara dan saya untuk senantiasa menyerahkan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Dan yang terpenting minta hikmat dan kekuatan Tuhan untuk dapat menghadapi dan menjalani kehidupan yang tidak menentu ke depan ini. Akhirnya saudara-saudara, hari ini di awal bulan keluarga, sekaligus merayakan sakramen perjamuan kudus, kita diajak bersama-sama untuk menghayati persatuan dengan Kristus. Karena itu kita perlu melakukan dan menghayati atau sungguh-sungguh menghidupi persatuan dengan Kristus. Bukankah Kristus Yesus sudah melakukan karyanya yang besar? Dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Dan dia sudah bangkit pada hari yang ketiga untuk menggenapi janji Bapa, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada dia. Hari ini, jika ada di antara saudara-saudara masih ragu-ragu, percayalah kepada Yesus dan datanglah kepada Yesus. Percaya dan serahkan hidupmu kepada dia, sebab dia memelihara kehidupan kita. Dengan saudara percaya dan hidup bersama dia, pertanda saudara bersatu dengan Kristus. Akhirnya kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk menghidupi persatuan dengan Kristus. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang memelihara dan melindungi kami. Bahkan ya Tuhan, tolonglah setiap kami untuk dimampukan untuk menghidupi iman kami kepada Kristus dan juga tinggal di dalam Kristus berbuah banyak, sehingga buah-buah yang banyak ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami minta Tuhan terus berbicara sekalipun suara hamba-Mu sudah berhenti. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berserah. Amin.
Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan, dan biarlah setiap kita menjadi pelaku akan firman-Nya. Tak terukur kasih Tuhan atas hidup kita, hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita pujikan tak terukur kasih-Mu, Yesus. Terukur kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama menikmati sakramen perjamuan kudus. Karena itu, persiapkanlah diri kita masing-masing untuk menikmatinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus telah berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara sekalian yang kasih Tuhan, sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mau mengakui bahwa dirinya telah berdosa dan bertekad untuk hidup baru, bertobat dengan menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa. Khususnya mereka yang telah menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptis. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman, dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu marilah kita bersama-sama merendahkan diri, kita berdoa mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari, ya Tuhan, bahwa kami telah berdosa terhadap Dikau dan terhadap sesama kami. Kami sadar perbuatan kami telah merusak hubungan dengan Tuhan dan juga hubungan dengan sesama. Karena itu, ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Suci dan kuduskan kami dengan darah Yesus, agar hidup kami layak dan berkenan oleh Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus pada pagi ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Sang Kristus Yesus. Demikian kami mohon. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Jemaat sekalian yang kasih Tuhan, saya tetap mengajak saudara-saudara untuk boleh bangkit berdiri dan kita akan mendoakan roti dan anggur yang ada di hadapan kita masing-masing. Kiranya tangan Tuhan menopang dan memberkatinya. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Yesus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Yesus. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami, ya Tuhan, untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu untuk boleh melayani dalam sakramen perjamuan kudus di pagi ini. Dan biarlah, ya Tuhan, melalui sakramen perjamuan kudus, setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada, mereka betul-betul dapat menikmati berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan sumber segala berkat, kami mohon. Amin. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya. Sembari berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, roti dan anggur sudah di tangan saudara sekalian masing-masing. Karena itu, marilah kita angkat roti. Ketahuilah, roti ini lambang tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah sambil mengenang pengorbanan Kristus dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan ucapan syukur. Silakan makan dengan iman.
Yesus berkata, anggur ini lambang darahku yang dicurahkan bagi kamu. Minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus dan terimalah dia di dalam hatimu dengan ucapan syukur. Silakan minum dengan iman. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berkorban bagi kami sekalian. Mati di kayu salib untuk menanggung dosa semua orang sedunia. Dan karena kasih karunia-Mu, Engkau menebus dan memperdamaikan kami dengan Bapa. Dengan demikian Engkau bukan saja mati, pada hari yang ketiga sudah bangkit. Dan kebangkitan Kristus menjadi jaminan keselamatan buat kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh lebih menghayati kasih dan pengorbanan Kristus dimanapun dan kapanpun. Dan biarlah hidup kami melalui segala aspek hidup kami boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan agar nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu pakailah kami menjadi saksi-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berserah. Amin. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan namanya dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mempersiapkan persembahannya. Dasar persembahan pada pagi hari ini saya ambil dari Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur akan hari ini, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk gereja-Mu. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini dan juga memberkati setiap kami yang dapat memberi maupun yang masih belum dapat memberi dari berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pujikan berkat anak cucu. Pada kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Freddy Lukius Setiawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Jemaat sekalian yang kasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara bangkit berdiri, dan kita akan menyatakan ikrar komitmen kemuritan bersama-sama. Komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan selanjutnya, sebagai bagian dari Gereja Am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang adalah sumber berkat. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang sejati dan ajaib, penghiburan penyertaan Tuhan di dalam Roh Kudus, kiranya memimpin menyertai kita sekalian, sekarang sampai Maranatha. Yang percaya katakan, amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita mengambil waktu teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.